Makanya kemudian banyak kekhawatiran. Kemudian ya sudah, mari jalani niatnya seperti apa, pasrah ke Gusti. Itu kuncinya. Orang yang punya waktu itu adalah orang yang punya banyak kegiatan. Itu akan semakin punya banyak waktu. Yang jelas harus mempunyai perubahan perilaku. Kalau sebelumnya kita kemudian tidak menjaga gedung atau bangunan gereja, kita sekarang harus menjaga. Sudah ada perubahan ini, sudah ada perubahan lebih baru, lebih bagus lagi. Semoga kedepannya akan yang ikut Ekaristi juga semakin meriah, bukan kemudian menjadi tidak ada, tetapi harus menjadi semakin meriah, banyak yang datang, terus kemudian tetap menjaga apa yang ada di gereja ini supaya juga terawat bangkunya, jangan sampai tercoret-coret atau diinjak-injak. Itu biasanya yang bantalan untuk berlutut itu biasanya kalau tidak tahu dengan nyamannya naik saja kakinya ke bantalan, itu kan enak sekali, tetapi itu kedepannya akan merusak. Jangan sampailah membuang sampah ya di tempatnya. Ya, sekarang kita harus merawat bersama, dan bukan hanya tanggung jawab Koster, Mas Daryanto atau yang lain, Mas Mary, itu untuk kebersihan dan sebagainya, tapi umat harus memiliki, karena ini milik kita bersama. Keterlibatan kita untuk membangun ini banyak sekali, entah berupa apapun, tenaga, pikiran, kemudian uang dan sebagainya. Itu sudah menjadi milik kita, bukan hanya milik Romo Paroki, bukan milik 1-2 orang saja atau hanya panitia, bukan. Menjadi milik bersama, harus dijaga bersama. Iya, benar sekali. Nah, ini seperti yang disampaikan Kepala Pastor Romo Tri, itu seperti yang disampaikan Pak Beni. Jadi gereja yang baru adalah milik bersama, sudah sepatutnya kita pelihara bersama gitu. Nah, masih ke Prodiakon ini, pengalaman Pak Beni di Prodiakon. Pengalaman yang menarik yang sampai saat ini masih membekas di benaknya Pak Beni untuk tugas yang ada di Paroki Sedayu ya. Oh iya, tugas di Paroki Sedayu. Ya, pengalaman yang menarik apa? Pengalaman yang menarik sebenarnya banyak sekali. Banyak sekali, bahwa kita melibatkan banyak range usia Prodiakon. Paling menarik itu tahun 2019, 2018 awal itu 2018 akhir itu untuk pengisian atau penunjukan Prodiakon baru, kemudian dilantik di tahun 2019 untuk sampai 2021 banyak sekali Prodiakon muda, keluarga muda, dan yang muda memang banyak. Usia muda itu banyak sekali. Ini menarik sekali menurut saya, sangat dinamis, kemudian energik sekali, dan kombinasi dengan yang sepuh kemudian mau menularkan ilmunya itu luar biasa. Sampai kemudian pada saat itu saat pertemuan pembekalan Prodiakon itu saya ditunjuk oleh Romo Hendri atau Romo Tri, saya lupa itu, tapi jenengan mawon jadi koordinator. Ya, saya hanya bisa menjawab, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu yang bukan keinginanku, sampai saat ini ya. Betul, bukan keinginanku, tetapi keinginan kehendaknya itu yang semoga terjadi, dan saya terima itu dengan keikhlasan. Kemudian berusaha untuk komunikasi dengan teman-teman Prodiakon itu luar biasa, enak sekali. Di grup Prodiakon sangat dinamis. Kemudian sampai kita mengadakan rekoleksi di Wisma Salam bulan Mei 2019 itu luar biasa. Yang pendaftarnya banyak, yang datang di sana juga kurang lebih 75% yang dari keseluruhan jumlah Prodiakon itu bisa hadir dan mengikuti dinamika. Wah, kalau melihat koleksi foto sama video menyenangkan sekali. Itu yang tidak terjadi tahun kemarin dan tahun ini. Sebenarnya banyak Prodiakon yang menginginkan untuk bertemu bersama, berkumpul bersama, tetapi karena
pandemi ini akhirnya tidak bisa berkumpul. Tapi itu menurut saya luar biasa. Luar biasa. Kombinasi antara yang muda dan yang sepuh yang mau menularkan ilmunya itu luar biasa menurut saya. Iya. Nah, jadi tadi yang menarik dari pengalaman Pak Beni sebagai prodiakon ini, kalau saya garis bawahi tadi, adalah menerima tantangan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk dijalankan Pak Beni dengan baik gitu ya. Jadi apapun itu kita terima, kita jalankan dengan benar dan baik. Itu yang menjadi yang berkesan dari Pak Beni sebagai prodiakon. Nah, dari fotografer kemudian ke prodiakon, ini ngomong-ngomong Mas. Pak gitu ya kan. Mas Pak. Nah, sekarang saya panggil Pak Dukuh lebih akrab sayanya di Dusun Kaliduren 3. Sekarang menjadi sangat akrab. Dulu Mas, sekarang Pak Dukuh. Nah, ini kadang saya juga sering lupa ini. Maunya panggil Pak, tapi kadang sering panggil Mas. Sudah biasa Mas. Ya. Enggak masalah, saya ada beberapa yang memanggil Mas Dukuh, ada yang hanya memanggil Kuh atau Pak Dukuh. Saya tidak ada rasa apapun. Semua saya terima apa adanya. Nah, gini. Menarik untuk kita bahas, untuk kita beri motivasi ke umat. Jadi keterlibatan umat itu di gereja itu harus harus kita jalankan dengan baik, dengan benar. Tetapi kita juga harus terlibat juga dalam pemerintahan di desa, pemerintahan di kabupaten, atau mungkin secara nasional itu harus terlibat gitu. Kita harus punya wakil yang ada di sana itu Mas saya. Nah, Pak Beni ini kenapa berani mengambil atau memutuskan diri untuk mencalonkan sebagai pamong? Kenapa berani, Pak? Sebenarnya berat, Mas. Saya sejak September itu ada yang menyarankan. Boleh disebutkan siapakah? Ada dari salah satu umat itu menyarankan, Mas Beni mbok daftar pamong. Besok kan rekrutmen atau pengisian pamong itu Padukuhan Kaliduren kan, Padukuhan Kaliduren 3 terutama itu kan tidak ada dukuhnya sudah sejak 2018. Saya jawab lama juga. Hampir 3 tahun, untuk kekosongan Padukuhan itu. Nah, waktu kosong itu diisi Pak Dukuh dari mana? Pak Dukuh penanggung jawabnya dari penjabatnya dari Padukuhan Pendulan, tetangga, begitu. Lanjut Pak Beni. Kemudian saya jawab pada saat diminta untuk jadi pamong itu, wah berat risikonya, berat tanggung jawabnya, jelas. Tetapi kemudian itu hari Sabtu Mas, setelah misa di kapel. Kemudian Minggu malam itu, terus kemudian sampai Minggu, justru saya kepikiran. Kok ada yang menyarankan seperti itu? Kenapa? Padahal Pak Beni ini pendatang ya? Pendatang, bukan penduduk asli. Iya, tapi saya sudah tinggal di Kaliduren dari 2014. Sudah menjadi KTP Kaliduren sudah 2014, sudah kurang lebih 6 tahun. Ya, termasuk berani Pak ini. Iya, sekali. Begitulah. Kemudian begitu saya kepikiran seharian semalam gitu, kemudian saya tanya dengan teman yang lain yang ternyata setahun sebelumnya sudah menjadi dukuh. Itu dukuh dan juga sekaligus ketua lingkungan. Itu juga istimewa. Dukuh di Gesian, Padukuhan Gesian, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Moyudan, itu juga sebagai ketua lingkungan. Itu juga menarik. Terus kemudian saya tanya, bagaimana toh jadi dukuh itu? Beliau hanya menjawab, kalau mau maju harus total 100%. 100%. Niatnya itu harus 100%. Dari diri sendiri, tetangga, keluarga terutama harus mendukung 100%. Kalau 90%, 95% yakin atau pokoknya totalnya hanya 95%, mendingan janganlah. Itu ada keraguan. Masih ada keraguan 5%, bisa membalikkan segalanya. Makanya itu proses
dari berapa bulan itu kemudian proses dari mulai 50%, kemudian saya tawarkan ke istri, wah nanti seperti ini kan ada ketakutan, kekhawatiran macam-macam. Ya, berarti izin ke istri itu malah belakangan? Izin ke istri sebenarnya dari awal saya sudah izin. Oh, saya izin. Tetapi kemantepannya itu baru 40%. 40%. Ragu-ragunya 60%. Mosok toh? Waktu itu bisa. Nah, istri Pak Beni nanggapinya gimana? Ya itu. Mosok banyak kekhawatiran. Nanti ini kegiatannya harus ikut kegiatan ini, kegiatan kalau istri duko kan harus kemudian aktif di PKK, harus aktif di Yandu Balita. Kelupaan juga. Iya, betul. Itu makanya kemudian banyak kekhawatiran. Kemudian ya sudah, mari jalani niatnya seperti apa, pasrah ke Gusti. Itu kuncinya. Pasrah ke Gusti. Ternyata setelah ada keinginan yang baik itu, disertai dengan pasrah ke Gusti, pelan-pelan dari 40% ini naik ke 60%, ke 70%, 80%, akhirnya total 100%. Saya niat maju, persiapan, kemudian saya cari informasi tentang persyaratan, saya siapkan sebelumnya, seperti legalisir ijazah dari SD sampai kuliah itu sudah saya persiapkan berapa bulan sebelumnya. Itu jadi kemudian niatnya sudah mantep, yo ayo mantep, kalau memang mantep ayo maju gitu. Kurang lebih kayak gitu Mas Agung. Ya. Waktu itu apakah Pak Beni itu nggak mikir gitu punya pekerjaan fotografi, kemudian di gereja sebagai prodiakon, apalagi sebagai ketua koordinator prodiakon. Apakah nggak mikir sampai segitu atau gimana? Jadi saya pernah merasakan, atau lupa memikirkan itu? Bukan, tetapi justru saya yang pernah merasakan. Kemudian dulu juga hanya mendengar cerita dari orang-orang bahwa orang yang punya waktu itu adalah orang yang punya banyak kegiatan. Itu akan semakin punya banyak waktu. Dari situ saya ambil permenungan pelan-pelan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau orang yang sibuk banyak kegiatan itu akan bisa menata waktu. Oh, hari ini atau besok rencananya mau apa sudah tertata. Kalau ada waktu luang berarti jam segini. Berarti kalau ditanyai orang bisa janjian jam berapa? Jam segini. Tetapi kalau justru kita tidak punya kesibukan, itu akan semakin tidak banyak waktu. Karena kita mau harusnya mulai jam 8, kemudian nanti saja jam 9, karena nggak punya kegiatan yang lain. Kemudian jam 10 ya mundur lagi, ditanya kapan bisa punya waktu longgar, ya nggak bisa karena tidak banyak kegiatan. Nah itu dari situ saya niati, karena ternyata juga setelah saya dilantik, saya konsultasi dengan Pak Lurah, motret gimana Pak, apakah masih boleh? Boleh, silakan. Itu penghidupan selama ini silakan, asal tidak mengganggu pelayanan pamong di Padukuhan, di masyarakat tidak ada yang terganggu, tidak ada masalah. Toh kalau misalnya ada kesulitan bisa tanya ke yang lain, bisa tanya ke pamong kelurahan juga bisa. Paling tidak kita yang penting kita punya jadwalnya jelas. Misalnya kita ada pekerjaan motret ini, misalnya saya terima pekerjaan motret, itu ya saya terima saja. Tapi kan saya sudah buat jadwalnya, tanggal sekian saya ada motret. Berarti di tanggal itu saya akan memberi pengumuman kepada warga atau lewat RT misalnya, ketua RT, bahwa tanggal sekian saya ada job. Kalau misalnya tanggal sekian itu yang saya pas ada job, ada kegiatan yang lain, monggo disesuaikan. Mau sebelumnya atau setelahnya, kalau mau ada janjian ya monggo diajukan atau diundurkan. Kira-kira seperti itu Mas Agung. Nah jadi masyarakat di Kabupaten 3 jadi tenang, jangan khawatir, karena pelayanan di dusun Kabupaten 3 tetap yang utama.
tetap yang utama. Ya. Sela-sela kesibukan motret tadi, nah, seperti itu. Tentunya tidak meninggalkan kewajiban sebagai prodiakon juga ya, Pak. Jelas sekali. Prodiakon itu juga semua harus berjalan berdampingan. Jalan. Sabtu Minggu jelas ada layanan, ya kita sesuai jadwal saja. Tetapi kan koordinasi bisa kita limpahkan kepada koordinator masing-masing wilayah. Jadi pasrahke saja. Ya. Kita beri kepercayaan pada koordinator misa yang misa sesuai jadwal itu. Monggo mereka yang menjalankan, kita mengikuti. Jadi tidak langsung handle saja, sudah bisa kita limpahkan ke yang lain. Ya, karena pada hakikatnya kan kedua-duanya kita melayani masyarakat, kemudian kita melayani di gereja, sama-sama ibadah, ibadah dalam arti luas. Betul. Gitu, sama-sama ibadah seperti itu. Ya. Nah, tadi kan Pak Beni menceritakan dari mulai mengumpulkan berkas, dari banyak persiapan untuk menuju pencalonan dan untuk menuju tes gitu. Ya, betul. Nah, kira-kira resep manjur ini saya mau dengar. Doa apa yang mengiringi Pak Beni sampai saat ini menjadi kepala dusun? Ya, menarik. Nah, siapa tahu nanti saya juga boleh mengikuti. Justru saya menyarankan harus banyak yang terlibat di pemerintahan boleh. Di masyarakat itu entah pamong di kelurahan, kemudian kecamatan dan sebagainya, kabupaten dan sebagainya, atau yang paling tidak kita punya wakil yang bisa membawa aspirasi kita di kelompok-kelompok atau instansi tertentu itu. Benar. Dan juga kita harus membawa atau lebih tepatnya menjadi garam dan terang di masyarakat. Itu intinya. Benar sekali. Begitu. Kalau tadi Mas Agung menanyakan doa apa yang mengiringi, doanya itu yang penting pasrah. Mau doa apapun, yang biasa saja lah. Misalnya sudah biasa rosario. Yang sudah biasa novena. Kemudian yang pasti kalau saya ujuk tertentu tetap pribadi masing-masing ya. Betul, ujuk pribadi. Kalau saya kemarin prihatin Mas. Prihatin itu dengan puasa juga iya. Kemudian doa juga iya. Pokoknya juga tidak meninggalkan pelayanan. Kalau kita konsentrasi di situ dan kemudian meninggalkan pelayanan, ya tidak baik juga. Pasrah sama Tuhan, tambahi saya koronka. Itu yang kemarin saya alami. Tetapi ini tidak berlaku umum ya. Mungkin Mas Agung merasa nyaman dengan novena Hati Kudus Yesus atau rosario. Nah, itu masing-masing. Yang penting itu niat dan pasrah. Bukan untuk memerintah, bukan untuk berkuasa, bukan untuk ambisi, jangan. Tetapi justru untuk melayani. Kalau kita sudah mengusahakan yang terbaik, Tuhan pasti menjawab. Kira-kira seperti itu Mas Agung. Nah, ini menarik sekali. Tadi Pak Beni kan berbicara tentang ayo umat dari paroki Santa Teresa Dayu atau yang lainnya mulai berani untuk menampilkan diri di pemerintahan seperti itu ya. Jelas. Pemerintahan apalagi yang masih muda, karena untuk pamong itu sekarang usia pun muda pun bisa menjadi kepala dusun, muda bisa menjadi perangkat desa yang lainnya. Betul. Jadi kenapa tidak tawaran seperti ini kita nggak ambil gitu ya Pak? Betul. Itu karena gini Mas Agung, syarat untuk pamong di kelurahan itu minimal usianya 20 tahun. Sudah apa ya? Sudah dianggap dewasa, lebih dari 17 tahun sudah dewasa. Jadi ayo monggo berlomba-lomba. Sedari muda itu minatnya untuk terlibat di masyarakat sebagai pamong lah, sebagai apapun itu monggo. Dari muda harus sudah berani. Kita harus istilahnya, kalau kita hanya berkutat di gereja tidak baik juga, hidup di tengah masyarakat. Jadi kita harus tetap juga di masyarakat terlibat. Terlibat nyatanya jadi pamong. Salah satunya seperti itu. Barengan saya yang termuda itu dukuh
Usia 22 tahun, Mas. Usia 22 tahun. 22 tahun. Belum lulus kuliah, Mas. Tetapi luar biasa. Menurut saya ini bisa menjadi contoh bahwa usia muda pun bisa terlibat. Dan usia muda. Kalau merasa mampu, pasrahkan kepada Tuhan, Tuhan akan memberi jalan membantu kita. Itu Mas Agung. Nah, benar sekali ini. Tadi 22 tahun jadi pamong desa di kepala dusun. Nah, kenapa enggak gitu? Kenapa enggak kita mulai, kita beranikan diri untuk tampil di pemerintahan gitu ya. Betul. Syukur-syukur skalanya nasional itu boleh ya, boleh sekali dari kalau memang peminatannya sebenarnya minat atau tidak masing-masing bisa ditumbuhkan dari dalam diri sendiri. Kalau misalnya ada keinginan atau minat, ya sudah diasah terus kemudian belajar. Kita harus banyak serawung. Kalau tidak serawung, berkomunikasi dengan yang lain, kita ya seperti kata dalam tempurung, Mas, nggak akan bisa berkembang. Ya lebih baik kita keluar dari diri kita. Kalau biasanya kita malas-malasan, kalau biasanya kita nggak mau terlibat, ya kita harus mulai dari muda itu sudah harus terlibat. Apapun yang dikerjakan, tidak harus signifikan yang mengubah dunia, tidak. Ya hal-hal kecil saja, hal-hal sederhana. Jadi bisa biar pelayanan kita di gereja masyarakat juga. Nah, itu harapan semuanya. Iya, betul. Di gereja di masyarakat gitu. Nah, terakhir Pak Beni, satu pertanyaan terakhir mohon dijawab singkat, padat, jelas. Nah, bagi Pak Beni ini menjadi pelayan masyarakat dan pelayan gereja yang seutuhnya, itu menurut pandangan Pak Beni itu harus bagaimana? Ini terakhir nih, mohon dijawab singkat, jelas, padat. Ikhlas melayani, cukup itu. Kalau kita ikhlas melayani, semuanya itu pasrahkan Tuhan. Oke. Gitu Mas Agung. Oke, sip. Nah, terima kasih Pak Beni atas waktunya. Sama-sama Mas Agung. Bisa bertemu dengan Pak Beni. Semoga bisa bertemu di lain waktu. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Dan untuk umat semuanya, umat Paroki Santriya Sedayu dan umat lainnya, tetap ikuti program dari Komsos, karena di sini kita akan menghadirkan hal-hal yang menarik, informatif, dan menginspirasi. Nah, akhir kata dari kami, selamat malam dan berkah dalam.